Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amir Husni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Ya, alhamdulillah, baik, Mas. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, izin melaporkan tergabung, Ustaz. Yang sudah tergabung ada 13, dari Korea ada 2, dari Jepang ada 3, dari Taiwan ada 2, dari Hong Kong ada 2, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Ya, alhamdulillah, baik. Selanjutnya kajian tadi mulai, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukur sudah sewantasnya kita wujudkan kepada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini karena nikmatnya kita bisa silaturahim ya dari dunia maya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Musa Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua berikutnya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai karakter orang soleh. Kenapa ini kita bahas? Kemarin dalam brosur yang lalu, brosur ingat hidup sudah mati, pada pekan yang lalu. Juga di sana ada hadis ya. Atata ibadiyah sholihina mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala qalbi wala khatara wala qalbi masyarakat. Allah Ta'ala, Allah telah menyediakan bagian bahagiaku yang soleh, yaitu apa? Suatu kenikmatan la ainun ra'at, mata belum pernah melihatnya. Kemudian wala udhun sami'at, suaranya belum pernah terdengar oleh telinga, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga dalam hati itu belum tak terlintas. Karena begitu luar biasanya nikmat. Maka tentu kita semua yang mendaki ya, kebahagiaan akhirat, yang ini masuk surga, tentu ya ingin termasuk dari hamba Allah yang soleh, karena di situ akan tadi mendapatkan nikmatan di mana mata belum pernah dengar, telinga belum pernah melihat, telinga belum pernah dengar, dan juga hati belum pernah terlintas di situ. Bahkan kita sendiri pun ya, dalam surat Al-Fatihah itu kan kita selalu memohon kepada Allah
Mohon kepada Allah berupa 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan lurus ini siapa? Jalan lurus itu jalan yang bagaimana? Lanjutannya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang telah Allah beri nikmat atas mereka? Dalam surat An-Nisa ya 69. Bisa dibantu dibacakan, Mas. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 69. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, mau saya ulangi ya. Dalam ayat itu ya Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang beri nikmat itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasyolihin. Dari nabi-nabi, kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian ahli kebenaran, dan juga orang-orang yang soleh. Maka kita sadar atau tidak sadar itu ya, setiap sholat selalu mohon kepada Allah untuk dijadikan kesebenarnya itu menjadi orang yang soleh. Nah, untuk menjadi soleh tentunya tidak hanya dengan berdoa, tapi juga perlu kita upayakan, perlu kita usahakan, kita laksanakan apa saja yang harusnya dimiliki oleh orang yang soleh. Secara besar bahwa orang yang soleh itu ya, memiliki 3 karakter, yaitu akidahnya lurus, kemudian ibadahnya tekun dan benar, dan akhlaknya mulia. Ini yang tentunya harus dimiliki oleh seorang yang harusnya agar dimasukkan dikategorikan orang yang soleh. Nah, agar akidah kita itu lurus dan kokoh,
apa yang perlu kita miliki, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita laksanakan. Ya. Boleh tidak ada 4 hal di sini. Karena kita lurus ya, dan kokoh di situ. Yang pertama kita harus senantiasa merasa dibersama Allah. Merasa dibersama Allah, merasa diasihi Allah, merasa ditatap di Allah. Itu memiliki muraqabah, korup. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya orang yang lurus akidahnya, pokok akidahnya, itu dia akan meninggalkan syirik. Dan berikutnya, agar akidah kita lurus adalah perlu senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi saling akidah itu akidah yang lurus, karena akidah adalah keimanan seseorang pada Allah, dan inilah yang menjadi pokok di agama kita. Untuk jadi orang yang soleh, tentunya akidah kita harus lurus dan pokok. Kalau kita bicara iman, bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung, gitu ya, tapi bisa dirasakan. Nah, yakinan akan Allah itu perlu selalu diupayakan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang soleh, tentu kita merasa bahwa Allah dekat dengan kita, Allah itu mengawasi kita, seluruh ucap dan perbuatan kita itu diawasi Allah. Kalau kita senantiasa merasa dibersama Allah, merasa diawasi Allah, tentu apa-apa yang kita lakukan itu akan juga bagaimana lurus hanya kepada Allah. Nah, itu perlunya memiliki perasaan kondisi kritis di mana kita merasa ditatap, dilihat, dan dirangkul oleh Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena hakikatnya Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada rakyat kita. Allah itu dekat kepada kita, cuma kita merasa dekat atau tidak. Coba dibaca dulu surat Qaf ayat 50. Iya, Ustaz. Quran surat ke-50 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sebenarnya aku lebih dekat daripada urat leher. Ya, Allah itu sangat dekat pada kita. Cuma kita merasa enggak kalau dekat pada kita. Seorang yang melakukan dosa kemaksiatan karena tidak merasa sama Allah, tidak merasa bahwa dia asli, tidak merasa bahwa diketahui Allah. Kita mungkin malas-malasan dalam beribadah, ya mungkin karena kita tidak ada harapan kepada Allah.
Apa yang kita lakukan bukan untuk Allah. Yang kita harapkan ada yang lain selain Allah. Ini orang yang akidahnya lurus tentunya tadi senantiasa merasa dekat pada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sebenarnya aku lebih dekat daripada materi. Allah mengetahui apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Sehingga kita membisikkan yang baik Allah tahu, yang buruk pun juga tahu. Maka berprasangkalah baik kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi zikrullah, ya. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh akan merasakan kerinduan yang sangat kuat kepada Allah. Jadi orang yang imannya kuat tentunya didasari dengan rindu kepada Allah. Yakin betul Allah, tahu betul Allah itu siapa, bagaimana kekuasaan, bagaimana segalanya di situ. Maka orang yang imannya kuat, imannya kokoh, maka dia akan kemana senantiasa rindu kepada Allah. Kalau kita merindukan Allah pun akan mengingat kita. Ingat pada Allah itu sebagai ekspresi kerinduan pada Allah SWT. Orang yang rindu tentunya dia akan segera senantiasa pengen menyebut seorang yang kita cintai, kita rindukan tentunya sering disebut. Kalau disebut maka dia akan sangat senang sekali. Dan ini juga penguat tadi bahwa Allah dekat pada kita, bersama kita, dan sebagai tindak lanjutnya, sebagai perwujudannya tempat kita mengupayakan. Coba surat Al-Baqarah ayat 152. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurukum waskuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, azkuruni azkur. Ingatlah kepadaku, maka Allah pun akan ingat padaku. Waskuruni wala takfur. Bersyukurlah dan jangan kamu kufur. Ini orang yang akidahnya kuat, ya, tentunya dia akan senantiasa mengingat kepada Allah. Dalam setiap aktivitasnya pun, ya, walaupun dalam petik tas dunia, itu kita diingat oleh Allah untuk banyak ibadah. Kita dalam surat Jum'ah ayat 10 itu kan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila sudah selesai